Sumatera Barat pada tahun 1974. Subhanallah, masih muda. Beliau melakukan studinya di Mesir S1, S2-nya di India. Ya, yang kedua, beliau tinggal di Payakumbuh di Sumatera Barat. Nah, beliau melaksanakan dakwahnya di Indonesia ini sejak tahun 2015. Tahun 2000 dia kembali ke Indonesia. Pada waktu itu langsung mengadakan kajian di Malaysia. Bapak kenal dulu, sudah banyak di YouTube ya. 2015 kembali ke Indonesia, mulai di Indonesia. Bahwa beliau memikirkan dakwah Indonesia diperlukan karena kita inilah umat yang dimaksud akhir zaman. Jadi beliau menjelaskan dengan dalil-dalilnya. Kalau antum semua melihat kajian yang sebelumnya di YouTube, hari ini sudah terbukti hampir 90%. Istighfar banyak, fitnah akhir zaman bisa melepaskan kita dari akidah dan diri kita pas jadi murtad tanpa sengaja. Alhamdulillah terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian siap untuk mendapatkan ilmu dari beliau? Amin. Alhamdulillah. Dan beliau telah dirahmati Allah SWT, putra dan putri sejumlah 18 orang. Alhamdulillah. Satu istri dari Aceh Barat, satu istri dari Sumatera Barat, satu istri dari Jawa Barat, yang satu lagi Sumatera Barat. Jadi itu Sumatera Barat. Oh, melarikan lagi. Baik. Dan kajian ini kita akan sampai jam 8 jam 7.30. Memang kajian beliau jangan sedikit kita penuhi dengan hanya 2 jam. Intisarinya hari ini mudah-mudahan kepada kita semua. Anda mau melihat lebih detail lagi, lihat di YouTube Uzma Media TV Channel. Lengkap. Mudah-mudahan Bapak kita perlu hari ini yang kiamat sudah dekat itu insya Allah benar. Ya, siap Bapak Ibu sekalian? Ya. Takbir. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal zahiraha wa batinaha. Allahumma ya mujibas sa'ilin. Amma ba'du ibadallah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahu al-'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah layluha kanahariha la yasimu 'anha ba'da dhalika ila halik. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, marilah kita puji Allah dan kita bersyukur kepada Allah. Pujian-pujian yang Allah berikan kepada kita jauh lebih kecil dibandingkan dengan nikmat Allah yang tak terhitung, tak terhingga. Maka kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Setelah itu sama-sama juga kita sampaikan salawat dan salam kita untuk kekasih Allah dan kekasih kita bersama. Asyraful anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa
maka sampai nanti petang tidak ada satupun bahaya yang ada di bumi, bahaya yang ada di langit, bahaya yang ada dalam zahir, dan bahaya yang ada dalam batin yang mampu menembus dan mengenai setiap kita. Amin ya Allah. Rasulullah menjamin bila sholat subuh menjelang matahari terbit kalian isi dengan zikir, maka sampai petang hari semua keselamatan Allah limpahkan untuk kalian. Amin. Semua mudarat Allah lindungi kalian. Amin ya Allah. Tapi jangan hanya sekali seminggu, karena hari-hari itu dalam seminggu ada 7. Berarti dalam seminggu 7 pagi kita zikir macam tadi. Kalau tidak dalam acara yang dikoordinir seperti ini, ya di rumah kita masing-masing, ya di masjid musola rumah kita masing-masing, kerjakan seperti ini terus. Zikir pagi dari Rasulullah SAW adalah benteng, lebih hebat daripada masker, lebih hebat daripada cucian tangan disinfektan, lebih hebat daripada suntikan ini, vaksin ini, segala macamnya. Tetapi orang banyak tak meyakini dan tidak mengilmui perkara ini. Allah yang kami muliakan, 156 negara sekarang yang sudah terinfeksi oleh COVID-19 atau novel coronavirus ini. 156 negara, sehingga 2 hari yang lalu resmi WHO mengumumkan ini sudah menjadi pandemi, sudah mendunia dan menggerogoti seluruh sendi-sendi kehidupan, menghancurkan seluruh tiap-tiap ekonomi setiap negara. Sudah banyak nyawa yang melayang dari itu. Tidak terkira hewan ternak yang tidak terurus dan mati karena orang-orangnya harus dikarantina, tak boleh keluar dari rumah mereka. Tidak terkira sawah ladang pertanian yang terbengkalai dan digarap oleh hama, dihabisi oleh burung, disikat oleh lawan raksasa dari gurun. Ini bencana berlapis-lapis. Ke depan kita semua akan dilanda oleh kelangkaan pakan dan kelaparan yang global. Berat Bapak Ibu, saya tidak mau mengatakan ini. Kalau boleh saya mau di rumah saja, ngurus pesantren, ngurus santri, ngurus keluarga. Akan tetapi seperti yang disampaikan oleh Bapak Suparkah tadi, 4-5 tahun yang lalu saya sudah menyampaikan apa yang akan terjadi menurut hadis Nabi, dan seperti yang beliau katakan, lebih 90% yang disampaikan terjadi semua sekarang. Dulu saya mengatakan di akhir zaman akan terjadi di mana ada saatnya umatku nanti terhalang melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci dan ibadah haji. Maka rekaman sampaikan dulu terjadi sudah. Dulu saya mengajak kaum muslimin, ayo bapak, ibu, mari dari sekarang kita mulai menabung dalam bentuk emas, karena nanti emas akan melejit, harganya sangat mahal, dan orang lama-kelamaan akan mewujudkan hadis Nabi, karena akan tinggalkan uang kertas kalian pada masa itu, kata Rasulullah. Uang saat itu tidak ada harganya, akan dibuang-buang dan berserakan di pinggir jalan seperti daun-daun yang menguning yang berguguran dari dalam pohonnya. Saat itu kalian kembali menggunakan emas dan perak seperti kata Allah kalian. Sekarang, wahai Bapak Ibu, kehancuran ekonomi global, krisis moneter paling mengerikan sebentar lagi di ujung hidung kita, insya Allah. Maka yang tak punya tabungan emas, dia akan paling menyesal. Orang yang punya tabungan dalam bentuk angka-angka saja, dalam bentuk lembaran-lembaran rupiah, mereka akan menyesal. Percayalah, tak lama lagi kita akan kembali kepada emas sebagai mata uang kita. Kalau Bapak Ibu mengimani ini, maka segera beli emas. Ustaz, sekarang emas sekarang mahal-mahalnya. Betul, kan sudah saya sampaikan dulu emas masih murah, sekarang kan beli emas. Ada uang sedikit beli emas, 1 kilo, 2 kilo simpan. Kebanyakan ya. Sudah, kalau tidak sanggup, 1 gram, 2 gram, simpan Pak. Daripada simpan dalam bentuk rupiah. Toh kapan-kapan kita perlu uang, masih bisa diuangkan. Apa ruginya, betul tidak? Wahai Bapak Ibu, hamba Allah yang kami muliakan. Jadi ke depan yang akan kita hadapi setelah ini, yaitu kelangkaan pakan. Karena kalau Bapak Ibu, belalang raksasa yang bisa menggigit manusia yang masuk ke Cina sekarang, belalang ini adalah belalang gurun. Ini belalang terganas. Dia makan 1 hari
mampu menghabiskan stok makanan dari pertanian dan lahan-lahan perkebunan yang ada, dapat memakan jatah 35.000 orang manusia satu hari. Sementara bulan April nanti menurut PBB jumlahnya akan menjadi 500 kali lipat lebih banyak dari sekarang. Bencana apa ini Bapak Ibu? Saya ingat bencana yang sama Allah datangkan pada Fir'aun dulu yang sombong. Allah datangkan dulu kepada Romawi yang jumawa dan merasa paling perkasa. Allah binasakan mereka dengan hama. Ratusan juta hektar lahan pertanian dan perkebunan di Tiongkok daratan habis dimakan oleh ular bulu. Serangan ular bulu di sana juga, karena keseimbangan itu sudah hilang Bapak Ibu. Yang bisa memakan ular bulu dan dimakan oleh mereka. Maka terjadilah amukan alam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Afrika sedang merana dan menderita karena serangan belalang ini. Arab juga sikat. Arab tak banyak perkebunan. Kemudian Afghanistan, Pakistan dan India sekarang dah masuk Cina. Dan kita mengkhawatirkan bulan April kalau ini membongkar menjadi 500 kali lipat seperti dikatakan oleh PBB, maka ini akan membawa kepada petaka baru lagi yang mungkin saja lebih ganas daripada corona. Terjadi kelangkaan pakan. Dampak kelangkaan pakan ini adalah wujudnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berkata, nanti uang kalian yang banyak, gaji kalian yang banyak pada masa itu di akhir zaman takkan mampu memenuhi kebutuhan utama kalian. Harta mahal, sulit dapat. Disitulah manusia akan saling berantem. Disitulah manusia akan saling berbunuh-bunuhan. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, maaf, saya sangat takut menyampaikan ini. Tetapi apa yang mau saya lakukan? Saya tidak punya lagi solusi kecuali saya wajib sampaikan. Bapak Ibu lah yang akan mencari solusi masing-masing. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, di kitab Al-Adabul Mufrad, dikatakan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman, sebelum kiamat terjadi, karena menyaksikan kehidupan yang sangat berat, di mana hanya demi sepotong roti tetangga rela membunuh tetangganya sendiri karena lapar. Hanya demi sepotong roti tetangga tega membunuh tetangganya sendiri karena lapar. Apalagi detik-detik menjelang Dajjal keluar, ada 3 tahun kemarau ekstrim berturut-turut. Kalau nggak salah saya 2017 di sini ya. Saya sampaikan dulu dakwah saya. 2017 saya pernah sampaikan. Saya pernah sampaikan bahwa menurut para pakar ahli dan para ahli-ahli bumi kita akan terjadi 3 tahun berturut-turut kemarau ekstrim di seluruh dunia. Dari 2019 sampai 2022. 2019, 2020 tahun pertama. 2020, 2021 tahun kedua. 2021, 2022 adalah tahun ketiga. Dan Rasul mengatakan menjelang Dajjal keluar ada 3 tahun kemarau berturut-turut yang berat di muka bumi ini. Kita sudah merasakan bagaimana kemarau 2019 kemarin, berat dan panjang, panas. Maka yakin percayalah Bapak Ibu, tahun ini akan lebih berat daripada tahun sebelumnya. Akan lebih lama daripada tahun sebelumnya. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Saya bukan hanya sekedar menakutin, yang memang harusnya takut kita, tapi saya akan berikan solusi tentunya. Inilah hebatnya kajian Islam. Setiap ada tarhib, berita-berita bertakut, ada solusi yang diberikan oleh Islam. Apa yang kita buat supaya kita tidak panik? Apa yang kita lakukan supaya kita dapat jalan keluarnya? Dan jalan keluar itu dari sekarang. Dari sekarang. Wahai hamba Allah yang kami muliakan, dulu saya sudah sampaikan. Sebelum saya sampaikan ulang balik di sini, tahu nggak Bapak Ibu, di manakah orang yang paling berisiko untuk mendapatkan kekacauan yang paling mematikan? Karena lapar orang menjarak sana kemari, karena lapar orang tega membunuh tetangga kiri dan kanannya. Ya, hadis-hadis ini sahih dan ini sepertinya sebentar lagi akan terjadi. Itu hanya akan berlaku di tempat-tempat kepadatan penduduk, di sana bercampur aduk antara orang beriman dan orang fasik, antara orang beriman dengan orang zalim, antara orang beriman dengan yang tidak beriman, antara orang beriman dengan orang kafir. Saat mereka lapar, mereka akan memporak-porandakan kehidupan sekitarnya demi bertahan hidup. Maka Nabi berkata, sebagai orang beriman di akhir zaman adalah yang melarikan dirinya dan hartanya, membawa keluarganya, menyelamatkan agamanya ke bukit-bukit, kata Rasulullah. Di sini memang belum saya sampaikan, tetapi di bawah banyak kajian saya
jauh dari kota, jauh dari laut, tinggi dari laut, jauh dari gunung-gunung berapi. Bukit itu dapat dibuat perumahan, tanahnya subur, bisa bercocok tanah, bisa bertani, dan ada sumber-sumber mata air. Dan di tempat tanah itu, di kapling-kapling, orang yang boleh tinggal dengan kita adalah orang yang soleh-soleh, orang yang taat-taat, yang bertakwa, orang beriman, yang akidahnya lurus. Mereka lah yang layak menjadi tetangga-tetangga kita. Nah, Bapak Ibu, mulai dari saat kita mulai membuat rumah di sana, maka pertanian mulai digarap, peternakan mulai dikerjakan. Insya Allah terjadi chaos di kota. Di tempat kita tinggal, kita sudah punya satu tempat bersama yang kita sepakati, yang sudah siap rumah kita di situ. Ingat Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Nanti Dajjal akan memasuki seluruh kota-kota dunia. Kenapa kota harus kita hindari akhir zaman? Kalau sekarang silakan tetap tinggal di kota, berarti kita sudah terbiasa. Tapi ada tempat yang sudah kita siapkan. Ini yang penting. Sebelum tempat itu kita pakai, biarkan pesantren memakai. Biarkan lembaga-lembaga tahfiz Quran yang menggunakannya, mengalir pahala kepada kita. Terawat ya, betul Pak? Nah, wahai Bapak Ibu, ini sudah saya anjurkan. Ada beberapa sebab. Karena Rasulullah Dajjal akan masuk di kota-kota saja. Dan ketika itu bumi sedang kering, air sangat langka, makanan tidak didapat. Orang putus asa hidup. Sementara Dajjal datang membawa gunungan makanan. Dia akan memberikan makanan itu kepada yang sujud kepadanya, yang menyembahnya sebagai Tuhan. Dan Dajjal akan mengatraksikan kemampuan-kemampuan yang tidak ada satupun teknologi bumi ini bisa melakukan kemampuan Dajjal. Karena Dajjal ditolong dan dibantu oleh seluruh setan satu bumi. Wahai Bapak Ibu yang dimuliakan, tapi Dajjal akan mengetahui ada kampung-kampung yang diisi oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kampung itu airnya tetap mengalir, tanahnya tetap subur, rezekinya melimpah ruah, isinya adalah orang soleh yang bertakwa. Maka Dajjal datang ke kampung itu dan menawarkan diri, akulah Tuhan yang kalian sembah selama ini. Orang-orang beriman yang bertakwa di kampung itu berkata, bukan, engkau adalah Dajjal. Dengan kata Rasulullah kami tentang engkau. Dajjal malah meninggalkan kampung itu sambil meninggalkan kutukan. Kampung itu langsung menjadi kering, tanam-tanamannya langsung menjadi mati, hewan ternaknya mati. Dan Dajjal pergi meninggalkan kampung itu. Tapi hanya sebentar kejadian itu, Allah kembalikan kembali. Nah, ini pentingnya kita mempersiapkan kampung-kampung akhir zaman. Wahai Bapak Ibu yang dimuliakan, ditambah sebelum Dajjal keluar, kelaparan yang akan menjadikan orang membunuh kesana kemari. Solusinya adalah saat terjadi kelaparan, kita sudah punya komunitas di perbukitan. Kenapa di perbukitan? Jawabannya, karena air laut akan naik dengan tajam. Akan terjadi banyak kota-kota yang tenggelam, Bapak Ibu. Kota-kota di pantai ada yang tenggelam. Ini bukan ramalan, sekali lagi ini adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Kenapa kita harus jauh dari gunung berapi? Karena ketika meteor mendekati bumi, dan ini ada beberapa asteroid menurut NASA 2020 ini akan mendekati bumi. Ini akan berdampak kepada aktifnya gunung-gunung berapi di mana-mana. Gunung-gunung akan meletus di mana-mana. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita harus jauh dari gunung-gunung berapi. Wahai Bapak Ibu, ini anjuran saya dulu. Dan anjuran ini tetap berlaku dan waktu sudah semakin sempit. Ketika terjadi lockdown terhadap seperti yang terjadi di Cina, kota ditutup, ya, kota di karantina, orang-orang wajib tinggal di rumah, tidak boleh kemana-mana. Contoh ya, ketika terjadi semacam di Italia sekarang, lockdown nasional, seluruh negara ditutup, di karantina, tidak boleh ada yang masuk, tidak boleh ada yang keluar. Dan ini cara benar menurut sunnah Rasulullah SAW. Nah, masalahnya satu kota-kota yang lain nggak boleh berpindah-pindah, mereka hanya tetap di situ. Kemudian orang yang ada di rumah juga nggak boleh keluyuran kecuali orang yang diberi izin resmi oleh pihak pemerintahan. Ketika terjadi lockdown, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika itu terjadilah seperti terjadi di Wuhan. Orang sekarang sudah mulai bunuh diri dari dulu-dulu karena ada makanan. Hewan ternak mereka mati bergelimpangan. Kebun-kebun mereka habis digarap oleh hama. Tidak ada makanan. Kalaupun ada, sudah membusuk, dijual kepada mereka dengan harga selangit. Akhirnya tidak sedikit yang berpasang-pasangan terjun dari gedung. Semoga Allah lindungi kita. Orang beriman tidak pantas melakukan ini, Pak, Ibu. Nah, ketika lapar, orang brutal, orang ganas, orang akan membunuh kesana kemari. Saya katakan, orang beriman sepahit apapun keadaan takkan rela dan takkan mau membunuh tetangganya sendiri. Betul ya? Disitulah di akhir zaman kita perlu adanya sebuah komunitas. Yang komunitas itu hanya orang beriman yang tinggal. Tapi kita maaf, kalau sekarang kita tinggal dengan
kami harus bikin rumah, kami harus siapkan ternak, kami harus siapkan perkebunan. Dari mana kami dapat uang? Ustaz, kami ini bukanlah orang mampu. Ekonomi kami terhitung miskin ke bawah. Udah kalau gitu, solusi terbaik di akhir zaman kata Rasulullah SAW adalah yang Allah firmankan di Al-Quran surat Al-An'am ayat 158. Allah menjamin orang yang beriman yang banyak amal soleh dan jauh dari maksiat, Allah akan jaga mereka. Amin. Ini solusi yang tertinggi dan semua orang bisa lakukan. Kalau mau perkampungan di akhir perkampungan zaman yang begitu bukit-bukit butuh fulus. Wah, masih fulus ini kita nggak punya duit. Ada kalau nggak punya duit, oke lah, kita punya Allah. Kita punya iman kepada Allah. Kita harus beriman dengan benar. Tauhidkan Allah dengan lurus. Campakkan semua kesyirikan yang pernah kita yakini dan kita lakukan. Jangan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu perbanyak melakukan amalan-amalan saleh. Perbanyak melakukan amalan-amalan saleh. Jauhi dosa, stop maksiat, berhenti dari amal salah, maksimalkan amal saleh. Allah akan berpihak pada kita. Amin. Apa kata Rasulullah dalam hadis sahih Imam Muslim? Ihfazillah. Jaga olehmu Allah, Allah akan jaga engkau. Jaga olehmu Allah, Allah akan jaga engkau. Apa yang maksud dengan menjaga Allah? Maksudnya semua perintah-perintah Allah dijaga, semua larangan Allah jangan dikerjakan. Jangan ada di antara kita bermaksiat kepada Allah. Dijamin kamu dijaga oleh Allah. Amin. Amin. Wahai Bapak Ibu, ini akhir zaman ya. Sejak kesolehan langsung berbayar tunai dari Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum li anfusikum. Sejak kamu melakukan kebaikan dan kesolehan, kamu sedang melakukan kebaikan dan kesolehan untuk menyelamatkan diri kamu. Wahai asatum malah, kalau kamu buat dosa dan kejahatan, kamulah yang akan menanggung akibatnya. Sekarang berbayar tunai. Orang berbuat baik akan langsung dirasakan tak lama waktu setelah dia melakukan kebaikan itu. Orang melakukan kejahatan tidak tunai oleh Allah langsung dalam waktu yang tak lama. Coba lihat, baru-baru saja India melakukan kejahatan kepada kaum muslimin di India. Apa yang terjadi sekarang? Ketika presiden partai Hindu radikal yang melakukan pembunuhan di mana-mana dan melegalkan undang-undang secara pemerintahan untuk mengusir 200 juta rakyat muslim yang ada di India dan menafikan menghapus kewarganegaraan mereka, ini adalah sebuah kejahatan dalam kemanusiaan yang terbesar untuk saat ini. Akan mereka berlakukan bulan April besok. Belum lagi April yang datang, mereka sudah mulai membabi buta ke sana kemarin, menghancurkan masjid-masjid, menginjak-injak Al-Quran kita dan membakar serta membunuh kaum muslimin, menyiksa sejadinya. Belum lagi April datang. Lalu apa kata ketua partai Hindu yang sangat ekstrem ini, BJP ya, apa katanya? Kita bukan hanya akan usir orang Islam dari India, tapi akan kita usir mereka dari kehidupan dunia. Biarkan. Habis melakukan itu, pulang dia tabrakan mobilnya mati. Amin. Lihat, Allah sebentar bayar tunai. Ini zamannya Allah bayar tunai. Orang-orang yang menyiksa kaum muslimin kemarin di India, banyak yang sekarang buta matanya, lumpuh mendadak. Allahu Akbar. Ada yang tersambar petir dan hewan ternak mereka, kambing-kambing, domba-domba mati secara tiba-tiba. Allah dalam merancang rencana supaya mereka menyembelih Tuhan yang selama ini mereka sembah, sapi. Inilah saatnya Allah bayar tunai setiap kejahatan. Ketika Presiden Republik Rakyat Tiongkok dengan jumawa mengatakan tidak ada satupun kekuatan yang mampu mengguncang Cina, dibayar tunai oleh Allah SWT. Didatangkan para tentara yang tak nampak, yang tak bisa dihadapi dengan tentara mereka yang banyak. 2 juta tentara mereka, keren-keren militer mereka, hebat-hebat dengan persenjataan mereka, tak mampu menghadapi virus corona. Padahal itu baru satu kecil dari tentara Allah. Seperti Allah hinakan Namrus dengan Allah, Allah matikan Namrus dengan Allah. Wahai Allah yang kami muliakan, bagi Allah walillahi junudus samawati wal ardh, milik Allah seluruh tentara yang ada di langit dan di bumi. Jadi kita orang beriman, Bapak Ibu, kebaikan kita kerjakan sekarang akan langsung berbuah kepada mereka. Dibayar utang. Jangan ragu-ragu. Tapi ingat, ketika kita bermaksiat hari ini, maka tak dalam waktu yang tak lama Allah bayar utang juga dirasakan langsung akibatnya. Ini akhir zaman ya, beda dengan sebelumnya. Sekali lagi ingat, ini akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala bayar cash, Allah bayar kontan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
Kalau kamu melakukan kebaikan, kamu akan langsung mendapatkan akibat kebaikan yang kamu kerjakan itu untuk diri kamu. Dan bila kamu melakukan kejahatan, kamu akan langsung merasakan akibat dari kejahatan itu untuk diri kamu. Maka kita sebagai orang Islam yang ada iman, tak layak pula kita macam orang kafir yang tak kenal Allah. Mereka borong masker, mereka borong makanan, mereka borong ini. Kalau mereka punya duit, sampai-sampai harganya brutal pun tak peduli dibeli. Nah kita tak begitu Bapak Ibu. Ya, kita sudah diberikan benteng oleh Allah SWT. Benteng kita siapa? Sebutkan nama Allah yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa mendatangkan mudarat. Sebutkan nama Allah. Apa namanya? Allah itu Asmaul Husna, punya 99 nama terbaik. Coba sebutkan nama Allah yang artinya adalah Sang Maha memberi manfaat, Sang Maha pemberi mudarat. Coba sebutkan nama Allah itu apa namanya? An-Nafi', Al-Dhar. Ulangi. An-Nafi', Al-Dhar. Yang Maha memberikan manfaat, yang Maha memberikan mudarat. Api makhluk Allah bukan? Api makhluk Allah bukan? Bisa memberikan mudarat atau tidak? Tidak. Yang bisa memberikan mudarat adalah Allah. Bila Allah masukkan mudarat itu, maka dia pun bermudarat. Bila Allah cabut mudarat itu, dia tidak akan bermudarat. Ibrahim. Salah kalau kita mengatakan api bisa memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah. Dan itu sudah menjadi sunatullah. Hai api, jadi kamu dingin, jangan membakar Ibrahim. Siap ya Allah, api pun dingin ketika itu. Allah cabut mudaratnya. Virus corona makhluk Allah atau tidak? Jawab, virus corona makhluk Allah atau tidak? Apapun virus-virus yang ada di muka bumi makhluk Allah atau tidak? Yang menimbulkan mudarat virus apa Allah? Allah adalah Al-Dhar. Dialah yang menimbulkan mudarat. Yakini itu Pak. Al-Dhar. Dan Allah lah An-Nafi'. Jangan mengatakan sekarang vaksin sudah ditemukan seolah vaksin menjadi An-Nafi'. An-Nafi' adalah Allah. Tanpa virus corona pun orang semua akan mati. Bahkan DBD sekarang sudah 400 lebih orang yang mati karena DBD di Indonesia ini dalam waktu dekat. Kenapa ini tidak hilang? NTB. Bukan virus, bukan penyakit yang menimbulkan mudarat. Bahkan ada orang sehat segar muda mati tanpa ada rencana untuk mati. Sedang menyampaikan berita mati, sedang nyanyi mati, sedang main bola kaki mati, raja-raja mati, rakyat jelata mati, polisi jenderal berpangkat tinggi mati, kopral dan orang-orang buruh kasar mati, semua orang mati. Allah adalah Allah. Maka jangan diganti. Ini akidah kita. An-Nafi' adalah Allah. Kalau ada yang berkata dengan obat ini saya menjadi sembuh, obat ini yang menyembuhkan saya, musyrik kita. Yang menyembuhkan kita adalah Allah. Nak berpakai obat Allah akan sembuhkan, tapi Allah perintahkan kita tadawu. Kamu wajib berobat. Kalau kamu sakit kamu wajib berobat. Tapi yang menyembuhkan kamu bukan obat. Kamu berobat karena kamu menjalankan perintah Allah dan Rasul. Karena taat. Ada orang yang mengatakan ini itu semua ini takdir. Kalau saya mati matilah, itu takdir saya. Padahal perintahnya wajib berobat. Ya, Gubernur DKI menyampaikan jangan salam-salaman dulu sekarang. Jangan berpelukan-pelukan dulu sekarang. Cipika-cipik. Sekarang jangan dulu, walaupun itu baik, walaupun itu adalah sunnah Islam. Bersalaman bisa menggugurkan dosa-dosa. Orang-orang kafir saja di luar sana. Kemarin Pangeran Charles turun dari mobil mewahnya, hampir saja dia salaman, ingat dia lagi. Salaman ala Sunda aja kan? Ya, iya, begitu aja dulu sebentar. Nggak usah pakai peluk-pelukan. Makanya saya tadi banyak kawan-kawan sahabat kita yang seiman di sini. Pas saya datang disambut, dicujuk, saya bilang belum dengar dia. Ya kawan-kawan ini nggak tahu ulama-ulamanya, kiai-kiainya, ustaz-ustaznya, habib-habibnya sudah disalami oleh siapa tadi? Sekian banyak orang jalan. Dan kalau terjadi pemindahan ini kaum muslimin, kan bagus sementara nggak usah salaman dulu. Bukan nggak mau salaman ya, tapi kondisinya begitu sekarang. Orang kafir duluan melakukan, kenapa kita? Dengarkanlah patuhilah pemerintah kita yang sudah mengatakan jangan salaman dulu. Setuju tidak? Setuju. Untuk sementara.
Kalau udah selesai nanti balik lagi kita seperti biasa. Kalau pengen salaman juga, pakai yang sarung tangan itu. Salaman lah. Mana sarung tangan kasih deh. Gitu. Pakai sarung tangan begitu. Kalau mau salaman juga, atau ada isu, mana yang mau salam? Gitu. Iya, jadi masya Allah kaum muslimin yang memuliakan, kembali kita kepada al-darul an-nafi'. Lagi pula ada senjata yang sudah diajarin. Wahai bapak ibu yang memuliakan, ini papan tulis bukan pakai kayaknya ya. Harusnya saya pakai. Saya senang melihat papan tulis yang bagus dan besar. Ini impian saya, ini idola saya. Papan tulis kalau udah besar kayak gini saya semangat. Nah, cuma karena waktu kita sangat asik dan tipis sekali. Coba Allah kita nanti setengah 8 selesai bubar dan kita berdoa tentunya, kemudian kita selesai. Wahai bapak ibu yang muliakan, apa yang terjadi berikutnya setelah ini? Menurut hadis Nabi ya, kita lihat nanti bulan Ramadan masih dilarang nggak orang melaksanakan ibadah umroh? Astagfirullah. Kita lihat nanti. Kalau masih dilarang, lampu kuning. Itu kuncinya. Namun kalau perpanjangan larangan ini sampai musim haji, demi Allah itu lampu merah. Bila sampai ke musim haji orang terhalang melaksanakan ibadah, demi Allah pencipta langit dan bumi, saya nyatakan di depan bapak ibu semua, seluruh bumi akan mengalami bencana-bencana alam yang paling besar. Astagfirullah. Jadi tandanya nanti bulan Ramadan. Ustaz tidak terjadi. Alhamdulillah kita sujud bersama-sama. Amin. Berarti Allah masih sayang kepada kita. Allah masih beri kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal soleh. Tapi kalau ternyata Ramadan tetap dilarang, awas lampu kuning. Kalau sampai larangan ini berlaku sampai haji, maka harusnya menjadi wujud. Akan ada tahun di mana umat terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jika demikian, inilah zamannya kita akan menyaksikan bencana-bencana alam yang paling mengerikan serentak di seluruh dunia. Tahu apa itu? Penstabil bumi ini adalah tanah haram. Poros bumi ini kesimpulan muntaha adalah Ka'bah. Penyeimbang bumi ini adalah orang-orang tawaf sekitar Masjidil Haram. Hawa dosa, kegelapan maksiat yang dihasilkan oleh para pelaku dosa dari orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang zalim, orang fasik, orang mujrim, dan seluruh orang ateis segala macamnya, itu mengeluarkan hawa hitam yang membuat bumi mengutuk, yang membuat langit tidak menerima, yang membuat laut berdoa kepada Allah, izinkan kami ya Allah menjadi penyalur azab-Mu kepada makhluk-makhluk yang berhamba kepadamu. Setiap orang pelaku dosa mengeluarkan hawa hitam yang mengerikan, Pak, dan ini membuat bumi tidak rela Allah dimaksiati. Bumi berdoa kepada Allah. Yang membuat laut tidak rela Allah dimaksiati. Laut berdoa kepada Allah, minta izin kepada Allah agar Allah izinkan mereka mensunamikan bumi ini. Udara juga tidak rela untuk dihirup. Langit juga mengutuk minta izin pada Allah agar turun petir dan segala macamnya. Ibadah Allah yang kami muliakan. Selama ini Allah masih tahan-tahan, tapi ini akhir zaman Allah akan tahan lagi. Nah, yang mampu menjinakkan bumi adalah selama orang masih tawaf di sekitar Ka'bah, selama orang masih umroh ke Masjidil Haram. Pahala di sana dikali lipatkan oleh Allah 100.000 kali lipat, supaya mampu mengimbangi hitamnya hawa dosa yang diciptakan oleh manusia yang jahat. Ketika hawa bumi yang begitu putih dan bersih keluar dari amal soleh orang yang beramal di tanah haram, maka itulah yang menstabilkan bumi ini, Pak. Ini penyeimbangnya. Tapi sekarang orang sudah dilarang untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci gara-gara virus corona. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, maka bencana apa yang dialami oleh kita? Saya balik lebih banyak dalam. Kalau sempat sampai Ramadan sudah kuning, akan dimulai berbagai macam kegaduhan yang dahsyat dan bencana-bencana yang hebat. Dan kalau sampai musim haji selesai sudah, siap-siaplah kita bertemu dengan Allah dalam berbagai bencana besar yang kita terjadi. Amal soleh besar, kuatkan doa. Ya Allah, henti
akan ada pertanda lagi bila penguasa Mekah Madinah ketika mati seorang penguasa yang di Mekah Madinah, lalu 3 orang pangeran memperebutkan jabatan kekuasaan. Untuk sementara informasi bagi Bapak Ibu, 3 pangeran yang sangat berkuasa di Arab Saudi sekarang lagi perang dingin menunggu Raja Salman meninggal adalah Pangeran Mut'im bin Abdullah, anak kandungnya Raja Abdullah bin Arab Saudi sebelumnya. Yang kedua anak kandungnya Raja Salman sekarang, Muhammad bin Salman. Dan yang ketiga adalah Khalid bin Farah, orang terkaya dan termasuk orang yang cukup kuasa di Arab Saudi, punya militer juga. Ini 3 orang ini siap-siap untuk saling berebutan kekuasaan. Jadi Raja Salman nanti tiada. Sekarang kondisi Raja Salman di usia 84 sudah sangat lemah, penyakitan, tunggu mati. Kalau mati 3 orang ini kalian. Kalau sekarang mereka berkelahi berebutan kekuasaan, maka apa yang mengatakan Nabi di akhir zaman terjadi di masa kita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bisa jadi kalau orangnya berhenti, tapi ada perang di kerajaan Arab Saudi, orang itu tetap dilarang masuk, karena tak ada jaminan keamanan. Dan negara-negara pun pasti melarang rakyatnya jangan berangkat lagi perang di situ, kan? Lagi perang internal, tak boleh berangkat lagi. Ini juga bisa jadi. Jadi segalanya mungkin sangat besar terbuka peluang sekarang oleh Bapak Ibu yang memuliakan. Dan satu lagi kunci, kalau di waktu yang sama bersama dengan ini semua ya, di waktu yang sama terjadi gak gempa-gempa di Mekah dan di Madinah. Itu kunci inti. Terjadi gak gempa-gempa di Mekah dan di Madinah? Mungkin tidak gempa terjadi di Mekah dan Madinah. Mungkin. Kenapa? Bisa jawab? Jawabannya benar Pak. Tapi kenapa? Bisa jawab tidak? Ada tawaf. Barakallahu fiik. Jawaban yang sangat benar. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Jawabannya sudah sangat benar. Ada sudah ada tawaf. Bapak Ibu, kita waktu kecil sering main gasing kan? Kita sering main gasing. Ibu malah Bapak nggak jawab. Oh, suka main gasing dulu. Iya, mainan kita waktu kecil-kecil dulu. Wahai Bapak Ibu, coba lihat gasing. Ketika dia berputar sangat kencang, ya, maka dia seimbang. Selama orang masih tahu sekitar Ka'bah, bumi ini masih akan memberikan keseimbangannya. Karena untuk perputaran jalur bumi ini adalah energi raksasa yang dihasilkan dari orang-orang yang tawaf. Bumi ini akan terus berputar dengan tenang, stabil. Tapi ketika ini sudah semakin sedikit, apalagi nggak ada lagi yang tawaf sekitar Ka'bah, berbahaya untuk bumi ini Bapak Ibu. Makin lemah putarannya, maka gasing semakin goncang. Paham? Gasing semakin bergetar. Makin melemah sebelum dia jatuh, dia akan semakin bergetar. Ini akan terjadi dengan bumi. Makanya saya katakan, kalau sampai berpanjang sampai haji selesai sudah, bencana-bencana besar akan terjadi di seluruh muka bumi. Ya Allah. Dan ini tidak disadari oleh pemerintahan kerajaan Arab Saudi. Maaf, di situ siapapun ustaz, ulama, kiai yang berani bicara tentang akhir zaman pasti ditangkap, karena yang banyak kena itu Saudi. Ketika bicara akhir zaman yang paling banyak kena adalah Saudi. Dengan tangkap-tangkap ya Pak. Dan sekarang yang paling memilukan hati kita bukan hanya orang dilarang untuk umroh, air zam-zam pun dilarang keluar. Dengan kapal ini kan, mengikuti berita ini tidak? Air zam-zam pun ditutup, tak boleh ambil zam-zam. Jadi dengan ini saya sangat yakin program virus novel corona adalah buatan Illuminati. Kaki tangannya Dajjal yang mengendalikan Yahudi seluruh dunia. Mereka dengan program The New World Order-nya sedang program bagaimana mengurangi populasi manusia di muka bumi, dan juga supaya jangan sampai ditemukan antinya. Padahal zam-zam itu menyembuhkan seluruh penyakit. Apa pula salahnya zam-zam? Kok dilarang? Biarlah umat dan manusia menikmati zam-zam. Sebarkan ke seluruh dunia. Orang saleh ada di situ, Syekh Sudais ada di sana, Syekh Sulaim ada di sana, Syekh Mahir Al-Maiti ada di sana. Orang-orang saleh, ulama-ulama banyak, mereka rukyah zam-zam itu, lalu sebarkan seluruh dunia. Inilah anti virus novel corona yang sebenarnya. Tapi tak, suatu hal yang aneh terjadi di akhir zaman ini. Tapi anehnya bagi orang yang berilmu tak aneh lagi, memang akar mereka kok. Ya sudahlah, Allah Maha Adil, nggak boleh ada air zam-zam. Allah berikan kita senjata, zikir macam pagi tadi, itu adalah pelindung dan benteng, bahkan penyembuh dari segala macam penyakitnya. Amin. Masyarakat zikirnya jangan sekali seminggu ya Pak. Tiap hari. Di sini. Ya. Tiap hari. Tiap hari. Oh, masya Allah. Ini. Benar tiap hari. Tiap hari Pak. Iya tiap hari kita datang tiap hari. Iya. Nah itu dia. Tiap hari tapi datangnya sekali seminggu itu sama.
Ya, nggak Tidak apa-apa. sebanyak ini. Kalau nggak di sini, di rumah kita, di masjid, lakukan zikir pagi dan tadi. Tapi zikir sore juga, itu adalah motor anti dari segala macam kejahatan, anti segala macam virus, anti segala macam makar, anti segala macam kebusukan dan keburukan di bumi ini adalah zikir pagi dan petang. Lakukan itu, zikir pagi dan petang. Menjelang maghrib 45 menit menjelang maghrib, Nabi perintahkan seluruh umatnya masuk ke dalam rumah kalian, bawa istri-istri kalian, bawa anak-anak gadis kalian, bawa anak-anak kecil kalian masuk rumah, kunci pintu, kunci jendela, zikir dalam rumah sambil menunggu matahari dan ini perintah Rasul. Ternyata rahasianya adalah menjelang maghrib itu perputaran antara siang dan malam, seluruh setan-setan terjahat dilepaskan dan menyebar, dan mereka mencari mangsa. Penyebaran virus corona ini tidak lepas dari juga kejahatan setan-setan bangsa jin yang ikut menyebarluaskannya dan menjadikannya dari manusia ke manusia. Seandainya kita tidak sedang berada di luar, insya Allah Taala Allah Subhanahu Wa Taala akan bentengi kita. Kita bersihkan dalam rumah, benteng itu Allah panjangkan sampai besok lagi. Jadi zikir pagi petang ini adalah sebuah kemestian. Nabi Sulaiman pernah didatangi oleh seorang sosok perempuan tua yang sangat ganas, wajahnya paling menakutkan di kaum ini. Perempuan tua ini karirnya panjang, rambutnya juga berserakan, sangat brutal sekali wajahnya dan nampak keganasannya. Nabi Sulaiman jijik melihat. Siapa kamu? Nabi Sulaiman menguasai seluruh dunia dan bumi ini dengan izin Allah. Siapa Pak? Apa kata wanita tua yang mengerikan itu? Saya adalah Ummu Sibyan, setan khusus yang membuat kejahatan antara asar ke maghrib. Saya menyebar sebelum matahari gelap, mencari mangsa siapa-siapa manusia yang keluyuran, khususnya wanita-wanita yang punya anak-anak kecil, ya, anak-anak kecil, maka mereka akan saya ambil, saya rusak rahimnya, saya makan anak, saya akan hancurkan keturunannya. Ini namanya siapa tadi? Ummu Sibyan. Makanya Nabi Muhammad SAW melarang di waktu menjelang maghrib 45 menit jangan lagi keluar di luar. Sudah masuk dalam rumah, ketika tutup itu baca Bismillah Allahu Akbar, tutup di dalam Bismillah Allahu Akbar, maka Ummu Sibyan akan bisa masuk. Selain Ummu Sibyan ada setan-setan jahat lainnya, jin-jin memang lainnya yang juga mencari kemana mereka bisa masuk. Rumah saya dengan saya tadi, tapi kita tutup mereka campak di luar. Kita tutup dengan ngamalkan sunnah Nabi dan berzikirlah dalam rumah sampai besok pagi. Kalau terjadi gunung meletus, kalau terjadi tsunami, kalau kita disantet oleh dukun-dukun yang jahat, takkan ada satu yang mengenai rumah kita yang ada di dalamnya. Zikir pagi dan petang. Ini benteng kita. Kalau ternyata datang tamu yang terkenal COVID atau COVID-19 datang ke rumah, nginep di rumah, Allah akan lindungi serumah itu dari tertular oleh mereka. Amin. Ini dahsyat dari pagi kan Pak? Petang. Jangan tinggal dari pagi petang ini. Jangan tinggalkan Pak. Ini malah menjelang maghrib saya lihat banyak suami dengan bangga bawa istrinya dan anak kecil jalan-jalan. Menjelang maghrib malah dia sholat nanti di masjid Anu, nanti Isya kita di Anu ya, kita makan. Yang ada Nabi memerintahkan kita, Nabi memerintahkan kita di dalam rumah malah kita keluyuran Pak, bawa ini katanya romantis begini. Dilarang Rasulullah, yang dilarang Rasulullah membahayakan kita, yang diperintahkan Rasulullah membawa maslahat dan kebaikan buat kita. Di malam kami menjaga, demikian. Wahai Allah berjalan, menegakkan tidak, menaklukkan atau tidak, haram tidak. Allah berfirman, wala takhaf, kamu tak boleh takut, karena takut itu tipu setan. Kita juga tidak boleh sembrono, mentang-mentang tak boleh takut, lalu kita sembrono, ini juga salah. Nggak ada itu semuanya. Lalu akhirnya keluar dengan serampangan. Saya udah zikir pagi tadi kok. Iya bagus ada zikir paginya. Tapi pertanyaan, apakah zikir pagi yang mengundang datangnya muakibat? Siapa muakibat? Siapa muakibat? Surat Ar-Ra'd ayat 11. Coba buka itu. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah turunkan malaikat di depan, Allah turunkan malaikat di belakang. Ini malaikat namanya malaikat muakibat. Yang kerja malaikat itu adalah menjaga, melindungi kita dari segala kejahatan apapun yang nampak dan yang tak nampak, dari perkata apapun yang ada dan yang tidak ada, zahir dan yang batin. Malaikat muakibat itu terus mendampingi kita. Kalau ada jin jahat yang datang, dia akan usir. Kalau ada setan-setan yang membawa kejahatan, dia akan campakkan.
Tidak ada satupun kejahatan yang mengenai kita selama kita zikir pagi, zikir sore, dan di antara hari siang dan sore, antara sore dengan pagi, kita tidak bermaksiat kepada Allah. Mohon dipastikan akan terus bersama kita. Tapi kalau kita bermaksiat kepada Allah, umpama habis baca zikir kita buka situs porno, selesai sudah, mengakibat meninggalkan kita. Zikir-zikir pelindung yang Allah datangkan pelindung kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermaksiat, maka tidak ada lagi pelindungan dari Allah untuk kita. Hati-hati di mata, pergi ke airport banyak yang tak pantas pakainya, kita kelopok, pelindung itu pun dicabut oleh Allah. Baik berupa kelihatan mengakibat atau sir gaib yang Allah datangkan. Bapak Ibu termuliakan, ketika Syekh Abdul Wahab Halimah meruqyah seorang wanita Prancis, ditanyakan kepadanya, ternyata bisa dipanggil jadi muslim. Kalian tahu yang virus corona? Dijawab, kami tahu. Apa yang kalian tahu tentang virus corona? Yang Cina. Maka virus itu diciptakan oleh manusia. Yang melakukan kesukaan itu adalah Illuminati Freemason. Dan disimpan di Cina. Terjadi kebocoran, kamilah yang menyambutnya dan kami yang menyebarkannya ke mana-mana. Yang kami pilih adalah orang-orang di luar Islam. Berarti seluruh orang Cina yang tidak Islam. Ditanya oleh Syekh Abdul Wahab Halimah, kenapa kalian melakukan itu? Kami balas dendam. Kami tak rela. Kami tak menerima perlakuan mereka kepada saudara kami dalam manusia yang muslim di Cina. Jadi kami lakukan dalam rangka balas dendam. Ditegur oleh Syekh Abdul Wahab Halimah, kamu tak boleh balas dendam. Kamu tidak boleh melakukan itu. Ya, stop perbuatan kalian. Tobatlah kalian kepada Allah, dinasihati, dan akhirnya mereka berjanji tidak akan melakukan lagi. Tapi apa katanya? Terlanjur. Sekarang setan-setan pun dari kalangan bangsa jin sudah ikut pula menyebarkan kesana kemari untuk memperbanyak calon penghuni neraka. Setan-setan. Baik, setelah itu jin muslim yang sudah keluar dipanggil salah satu setan yang bergerak. Tanyakan, betul kalian melakukan ini? Betul. Kemudian tanyakan, apakah kalian menyerang muslim juga? Kami tak mampu menyerang orang muslim. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Tapi orang muslim yang membuat dosa dan maksiat kami bisa tembus mereka. Coba lihat, ketika kita tidak berbuat maksiat, ketika kita tidak melakukan dosa, cahaya itu sempurna keluar dari tubuh kita. Itulah sir gaib yang Allah datangkan kepada kita. Tidak ada virus corona yang bisa diantar oleh setan-setan. Karena kata Rasulullah, tidak ada yang namanya penyakit menular dengan sendirinya. Dia akan terjadi penularan dengan bantuan setan, atau terjadi penularan dengan disengaja bersentuhan atau disuntikkan. Makanya dilarang jangan bersentuhan. Maaf, masker itu bukan solusi, ya. Tapi bersentuhan langsung, cipika-cipiki, berciuman, berhubungan intim, ya. Kemudian kalau orang itu bersih dengan kita oleh terkena virus corona, kita tempat di depannya, terhirup oleh kita, itu yang masuk. Sementara yang di bawah saja begitu, kalau makan setan itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi kami tidak bisa menuduh orang Islam yang taat, orang Islam yang taat. Makanya saya katakan jangan buat maksiat. Oke, Ustaz, apa lagi yang terjadi setelah ini? Saya lanjutkan. Yang terjadi setelah ini adalah bumi akan menghadapi peperangan besar di seluruh dunia. Dan ini adalah sesuatu yang paling keren. Perang besar, sesuatu tidak disukai. Tapi Bapak Ibu tahu tidak kenapa rahasia? Kenapa di fase kelima? Sebentar. Nabi mengatakan ada 5 fase. Ini dari Nabi Muhammad diutus, ya, ada 5 fase. Fase pertama, Islam dipimpin oleh Rasulullah. Fase kedua, kaum muslimin dipimpin oleh para sahabat dengan sistem khilafah. Fase ketiga, Islam dipimpin oleh khalifah dengan sistem kerajaan yang menggigit, ya. Dan ini kita sedang fase keempat, ya. Ini fase keempat. Islam sedang tidak memimpin dunia. Sementara fase pertama, kedua, ketiga, Islam memimpin 2/3 dunia. Kecil kali ya? Ustaz, kalau dunia Ustaz kecil. Karena ini yang saya lewat. Saya yakin cukup kota-kota ya Pak. Nah, fase kelima nanti Allah janjikan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat
100% dunia ini dipimpin oleh Islam. Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena disinilah sistem khilafah dalam minhaj nubuwah kata Rasulullah. Ternyata ini Allah umumkan dalam Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat 55 bahwa ini pasti terjadi. Nah, masalah kita sedang ada di sini sekarang. Inilah fase kediktatoran di mana Islam sedang tidak memimpin dunia, dan pada masa ini para pemimpin-pemimpin yang ada benci pada Islam dan zalim pada kaum muslimin. Betul tidak? Betul. Kita sekarang. Nah, di sini terjadi tanda besar kiamat di penghujung ya. Tanda besar kiamat pertama, bumi mengalami dufan. Satu bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam, tidak ada yang bisa membedakan kapan siang dan kapan malam. Paling lama 2 tahun setelah itu Dajjal pun muncul. Ini Dajjal. Dajjal muncul. Tanda-tanda Dajjal telah lepas, sekarang sudah lengkap. Di dalam hadis Sahih Muslim, tanda-tanda Dajjal sudah lepas dari ikatan-ikatan belenggu-belenggunya sudah. Kata Nabi, antara dia lepas dengan dia muncul ada waktu 40 kata Nabi. Dan setelah itu dia membebaskan setan-setan terkuat dan terjahat yang dulu dipenjara oleh Sulaiman alaihissalam. Berarti setan-setan itu sekarang telah dilepaskan oleh Dajjal. Ya. Sebelum dia muncul, dia sudah mempersiapkan segala kekuatan pasukannya dari bangsa setan, bangsa jin, dan juga memperkuat makar di muka bumi. Setelah itu paling lama hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu Allah datangkan tanda besar kiamat yang ketiga, dan inilah yang bisa membunuh Dajjal. Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam. Setelah Dajjal dibunuh, Nabi Isa menghadirkan salib-salib di muka bumi. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, pajak-pajak dihilang oleh Nabi Isa, bagi-bagi disuruh kuburkan dan sebagainya. Maka belum lagi dunia ini tenang, muncul tanda besar tanda kiamat besar yang keempat, dan ini menjadi penutup fase keempat, yaitu lepasnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj. Bapak Ibu yang kami muliakan, dengan doa Nabi Isa Allah musnahkan segala yang Ma'juj. Inilah dia keluarnya virus paling ganas sejak bumi ini diciptakan oleh Allah. Ya'juj dan Ma'juj ini nanti akan dihabisi oleh virus pakai lingkungan yang paling ganas. Di mana Nabi Isa berdoa sejak maghrib seluruh Ya'juj Ma'juj yang hampir memenuhi seluruh bumi kata Rasulullah langsung diserang oleh virus dari mana datangnya, oleh kuman bakteri yang menyebabkan mereka malam itu mati serta seluruh bumi. Besok paginya mereka sudah membusuk dan menjadi bangkai yang menjijikkan. Bumi ini penuh dengan bangkai-bangkai. Hama-hama virus daripada bangkai-bangkai ini berterbangan sehingga burung-burung yang terbang di atas itu mati kata Rasulullah. Lalu Nabi Isa mendoakan kepada Allah, bersihkan bumi ini ya Rabbal Alamin. Allah datangkan bumi ke bumi ini burung-burung raksasa yang leher mereka seperti leher onta dan besarnya sebesar leher onta. Burung itu turun dari langit. Saking banyaknya jumlah mereka, gelap gulita langsung langit seperti malam, tengah malam yang tanpa bintang. Gelap gulita. Dan burung-burung itu menuki ke bumi dan membawa bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaan, di mana kamu untuk Allah simpan sekarang? Kemana bangkai-bangkai ini dibawa oleh burung-burung tersebut? Jawabannya Allahu a'lam. Hanya Allah lah yang maha tahu. Intinya tinggallah serpihan-serpihan bangkai dan ular-ular yang berserakan di daratan muka bumi. Nabi Isa pun berdoa lagi kepada Allah. Maka Allah datangkan hujan yang sangat lebat 3 hari berturut-turut. Maka bumi ini menjadi bersih kembali. Kemudian setelah itu barulah masuk masa-masa aman. Ini masa-masa aman di mana dunia bagaikan dalam surga. Tidak ada penyakit satupun di muka bumi, tidak ada penyakit. Tidak ada kejahatan, tidak ada perang sama sekali, tidak ada kemiskinan, tidak ada beban hidup, tidak ada kelaparan, tidak ada bencana dan musibah. Dan orang yang hidup di dunia bagaikan terasa dalam surga. Seluruh kekayaan di muka bumi kata Rasulullah muntah ke permukaan, dipimpin oleh khilafah Islamnya. Seluruh orang di muka bumi kaya raya, tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat, infak, sedekah, bahkan dihadiahkan emas 2 telapak tangan penuh emas, ditolak aja itu oleh tetangga karena mereka juga kebanyakan hartanya. Ini fase kelima. Dan pada masa ini kata Nabi jumlah lelaki 1 berbanding 50 wanita. 1 laki-laki 50 wanita. Demi apa? Ini Rasulullah mengatakan. Semua yang sampaikan ini adalah hadis-hadis sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada mana kaum laki-laki? Kaum laki-laki banyak Allah habiskan dalam perang yang saya katakan tadi. Akan jadi perang besar. Wahai Bapak Ibu, Nabi mengatakan sebelum kiamat terjadi akan kering terlebih dahulu sungai Ofrat di Irak dan akan dibentukkan gunung emas. Nanti seluruh lelaki di muka bumi akan membawa senjata-senjata mereka ke Irak untuk berperang berebutan gunung emas itu. Dari setiap 100 orang lelaki yang berperang di sana mati 99. Cuma 1 yang hidup itu berkata parah-parah dan berluka. Setiap mereka berkata semoga saya yang hidup. Coba bayangkan
di New York Times telah memberitakan secara resmi Sungai Efrat di Irak sudah susut airnya 60%. Menurut prediksi para pakar dan ahli mereka, 2014 Sungai Efrat akan kering total. Ternyata benar. Maret 2014 Sungai Efrat kering total sudah tak berair sampai sekarang. Hadis Nabi dari kenyataan zaman kita. Sungai Efrat sekarang sudah tidak berair lagi di Irak. Kemudian George Walker Bush, itu doanya boleh. Tapi doa matikan saya sekarang ya Allah, tak boleh. Anak gadis kecil saya waktu itu masih kelas 5 SD, mungkin karena seringnya dengar ceramah saya tentang Tuhan ya, antara meteor. Dia berdoa, doa itu terdengar oleh kami suami istri, membuat kami ketawa. Apa kata doa dari saya? Ya Allah, jatuhkanlah meteor tepat di atas rumah kami ya Allah, sehingga kami syahid semuanya serentak sekeluarga ya Allah. Iya, anak kecil. Sekarang beliau sudah menjadi gadis, alhamdulillah. Baik kaum muslimin rahimahum Allah. Jadi, apalagi di ujung di antara kekacauan ini, kabar gembira terjadi. Rasulullah berkata, saat Mekah Madinah sedang kacau-kacaunya, sedang berdarah-darah, sedang kelaparan, sedang ributnya, ketika itu Baitul Maqdis akan dimerdekakan oleh hamba-hamba Allah yang terkuat dalam itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Baitul Maqdis sekarang sudah resmi dijajah kembali oleh musuh Allah dan musuh kita bersama. Amerika Serikat yang dipimpin oleh Donald Trump, dia sudah mengumumkan bahwa Baitul Maqdis adalah ibu kotanya Israel. Berarti tak lama lagi, apalagi Israel bersumpah ya, akhir 2019 Israel bersumpah akan menjadikan seluruh Palestina milik mereka tahun 2020. Mereka akan meningkatkan kebrutalan mereka untuk merampas seluruh Palestina. Jika itu terjadi, insya Allah Ta'ala Allah akan datangkan hamba-hamba Allah terkuat dan terbaik yang akan menyebabkan Masjidil Aqsa. Dan pembebasan Masjidil Aqsa di akhir zaman terjadi ketika Mekah Madinah sedang chaos. Dan menuju chaos Mekah Madinah sudah dekat. Oke? Tadi saya katakan letak chaos Mekah Madinah termasuk gempa-gempa, termasuk pertumpahan darah gara-gara perebutan kekuasaan. Wahai Bapak Ibu, sejak 2016 Mekah Madinah yang dipimpin oleh Kerajaan Arab Saudi sekarang sudah resmi menjadi negara netral. Betul tidak? Pintu-pintu dosa maksiat dibuka lebar-lebar dan dibuat sekarang. Betul atau tidak? Maka Umar bin Khattab pernah naik ke atas mimbar ketika terjadi gempa di Madinah. Zaman Nabi bukan terjadi gempa. Nabi langsung tahan tangannya di atas tanah, lalu Nabi berkata, "Hei bumi tenang, bukan sekarang masa kamu gempa. Tenang kamu." Langsung bumi diam. Kalau gempa terjadi sama kita, bapak yang buat macam itu pula. Enggak level kita, enggak makom kita, makom Rasulullah. Ya. Nanti akhir zaman gempa terjadi di Mekah Madinah Rasulullah. Nah, kenapa? Para sahabat tahu dari Rasulullah gempa bumi terjadi di Mekah Madinah kalau dosa sudah dibuat terang-terangan. Makanya ketika Umar bin Khattab yang memimpin terjadi gempa, Rasulullah naik ke atas mimbar, mukanya merah, matanya melotot dan suaranya menggelegar. Apa kata Umar? Siapa yang sudah berbuat maksiat secara terbuka dan terang-terangan padahal saya memimpin? Dia menganggap dia gagal memimpin karena memimpin itu harus menghentikan dosa dan maksiat. Sekarang gempa terjadi pertanda ada yang berbuat dosa maksiat terbuka dan terang-terangan. Sementara dia masih hidup. Dia bersumpah demi Allah, saya akan ketatkan lagi pemerintahan ini. Saya akan kawal betul jangan ada maksiat dan dosa yang dibuat. Itu tugas utama pemimpin adalah jangan sampai ada maksiat dan dosa. Ini malah pemimpin memfasilitasi, malah melakukan. Wahai Bapak Ibu, seluruh sahabat yakin gempa Mekah Madinah itu terjadi ketika maksiat. Dan maksiat di Mekah Madinah untuk sejak 2016 sampai sekarang sudah resmi dibuat. Konser musik Nakasa dibuat di Madinah Al-Munawwarah. Bahkan di Mekah juga sudah masuk dosa dan maksiat. Ketangkap oleh warga masyarakat. Lagi ada pesta kemudian pernikahan kaum gay di Mekah. Pas sekali yang tidak dibuat, na'udzubillah ya Allah. Wahai kaum muslimin, jadi jangan heran kalau gempa tak lama lagi akan terjadi perselisihan kedudukan kekuasaan, gempa terjadi, akan terjadi saat itu Baitul Maqdis dimerdekakan. Nah Bapak Ibu, bicara tentang Baitul Maqdis, saya ingin ajak Bapak Ibu punya perananlah kita untuk kemerdekaan Baitul Maqdis. Mau? Siap? Apa caranya? Rasul mengatakan al-imanu fi akhir zaman di Syam. Iman itu di akhir zaman adalah di negeri Syam. Siapa saja orang beriman, hatinya pasti terpaut ke Syam. Wasyam di Palestina, wasyam di Palestina. Jantung Syam itu adalah Baitul Maqdis. Saya pernah dulu ke sana.
yang hatinya tertuntun ke sana, jiwanya terpaut ke sana, pembelaan yang diberikan ke sana, yang orang beriman. Tapi siapa yang cuek dengan Syam, siapa yang tidak peduli dengan Baitul Maqdis, siapa yang tidak bela Baitul Maqdis dan kaum muslimin di Palestina, demi Allah, dia bukan orang yang beriman. Maka Bapak Ibu, ketika Israel umumkan di akhir 2019, Palestina 2020 akan mereka rampas seluruhnya jadi milik mereka. Sementara kita hidup, kita masih ada dan kita mendengar. Apakah kita akan menyaksikan tanpa ada pembelaan dari kita, atau kita akan bela bersama-sama? Bapak Ibu pilih diam atau bela? Bela atau diam? Sekarang atau besok? Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Kita doa, saudara. Terus apa lagi? Enggak cukup doa, harus ada jantung yang paling Bapak sukai dan cintai dalam hidup ini. Bapak serahkan untuk Palestina. Jantung hati kita, duit yang ada dalam kita, kumpulkan untuk bela Baitul Maqdis. Sebenarnya besok ini, kalau Bapak Anies Baswedan tidak berikan surat resmi kepada panitia, kita tanggal 21 besok, hari Sabtu, mulai dari 3 dini hari sampai jam 9 di lapangan Monas akan melakukan Isra Mi'raj terakbar di seluruh dunia dalam rangka bela Baitul Maqdis. Tetapi ada seruan, dan kita indahkan seruan ini pending dulu, dan tetap kita akan lakukan. Dan 2020 ini kita akan maksimalkan pembelaan kita kepada Baitul Maqdis dengan apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik, sekarang wahai Bapak Ibu, seluruhnya bergerak, rogoh kantongnya masing-masing. Ya Allah, ini untuk Baitul Maqdis. Ya Allah, ini untuk perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Ini bukti kami beriman kepada Engkau ya Allah. Ini bukti kami cinta kepada Syam. Ini bukti kami peduli dengan Al-Aqsa ya Rabbal Alamin. Maka Allah, kita sekarang ambil dana-dana kita, siapkan. Maka panitia insya Allah akan menjalankan amanah yang kita amanahkan bagi mereka. Yang pertama, wahai Allah yang kami muliakan. Kemudian di waktu yang bersamaan, alhamdulillah Ustaz Abdul Somad, guru kita yang tercinta, telah meresmikan gedung untuk tingkat mulazamah al-hufaz di pesantren kami. Ini adalah kampus ketiga. Gedung ini telah selesai dalam hanya 1 tahun lebih 1 bulan. 12 kali 40 kali 3 lantai. Alhamdulillah selesai dengan sempurna dengan izin Allah SWT. Tahu nggak Bapak siapa yang menghuni gedung itu sekarang, dan pahalanya sudah mengalir kepada setiap kaum muslimin yang ikut menyumbang. Gedung itu sekarang sudah dihuni oleh anak-anak kita yang sudah hafal Quran hingga sujud. Sekarang mereka sebenarnya sedang mengambil program sanad kepada para guru dan syekh. Masalah kita adalah masjid kecil kita yang dibangun oleh Yayasan Fatal 10 kali 12 sudah tidak bisa menampung santri lagi. Ditambah warga yang mulai merapat sholat dan melakukan aktivitas keagamaan di tempat kita makin gak muat. Maka wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, Juni nanti 120 murid akan masuk lagi. Tadi mana tahu mereka untuk sholat. Maka alhamdulillah kita masih punya tanah ke kanan, kita masih punya tanah ke kiri, kita masih ada tanah ke belakang. Kita akan luas lagi 220 meter lagi insyaallah taala. Ini juga pagi ini serentak berkat sekalian dengan bela Al-Aqsa, bela Baitul Maqdis, serentak kita kumpulkan, nanti kita bagi dengan panitia. Kami sudah sepakati itu 50% yang adalah untuk masjid, untuk mencetak para kader ulama-ulama di pesantren kita di sana, 50% adalah untuk bela Baitul Maqdis dan bela Islam di Indonesia ini. Siap Bapak Ibu?